Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 3 Gading beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala SDMI terdekat dengan SMP Negeri 3 Gading. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu orang tua atau wali murid kelas 9 serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 khususnya yang sedang akan diwisuda, yang saya sayangi dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan hidayah inayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa bertatap muka, bisa menikmati acara Purnawiyata ini. Harapan kita dengan syukur kita senantiasa akan ditingkatkan nikmat yang telah kita terima selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita senantiasa haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wasallim mabarik alaihi. Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku yang saya sayangi dan cintai, khususnya kepada Bapak Ibu orang tua atau wali murid kelas 9. Ini rupanya saya datang ke sekolah ini bulan Juli. Pada saat ini sudah Juni, berarti 1 tahun Bapak Ibu. Ini kayaknya masih kemarin, sepertinya rasanya itu masih kemarin Bapak Ibu. Ini. Dan saya melihat anak-anak ini sepertinya masih kurang saya mendidik anak-anak ya. Sepertinya kurang, tapi kok ya bagaimana lagi, hari ini sudah sampai waktunya pengumuman katanya ini yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah. Tanggal 8 Juni harus sudah diumumkan pengumuman kelulusan bagi SMP. Nah, jadi mau tidak mau saya harus mengumumkan Bapak Ibu. Tapi di hati saya, baru kemarin rasanya saya ini bersama anak-anak kelas 9, kelas 7, 8, kelas 9 sudah mau meninggalkan sekolah. Tapi bagi yang lulus, ya mudah-mudahan lulus semua katanya anak-anak tadi ya, berharapnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila nanti anak-anak sudah dinyatakan lulus, kami Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Gading berharap anak-anak kita lanjutkan. Jadi semuanya, tidak ada yang tidak, harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau misalkan anak-anak saya harus mengerjakan ini Bu, ngarek dan sebagainya, ini sudah pemerintah mewadahi Bapak Ibu ya, sudah mewadahi pendidikan yang tidak harus formal di pagi hari. Jadi nanti untuk yang pendidikan yang lebih tinggi dari SMP bisa di SMA, bisa di SMK, bisa juga dikejar paket. Nah ini bagi anak-anak yang mungkin jauh rumahnya dengan tempat atau lembaga pendidikan di atasnya SMP misalkan, dan banyak
berkegiatan begitu ya di rumah, nah ini bisa tetap melanjutkan yaitu di kejar paket, karena kejar paket ini bisa sore hari gitu ya Bapak Ibu. Jadi wajib ini bagi anak-anak semuanya, jangan ada satupun anak SMP Negeri 3 Gading yang lulus tidak melanjutkan sekolah. Tempo hari Bapak urusan kesiswaan itu sudah mendata anak-anak kalau lulus kemana itu rupanya belum semuanya mengisi ya. Saya berharap seluruh siswa SMP Negeri 3 Gading yang lulus pada tahun ini wajib melanjutkan, karena ini juga himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Bapak Ibu, bahwa untuk meningkatkan IPM ya, ini wajib bagi anak SMP yang lulus itu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan bukan hanya SMP tapi SD, SMP, SMA itu kalau bisa melanjutkan gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh anak-anak kita, pembawa acaranya menyampaikan bahwa setelah sambutan akan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada zaman sekarang itu sudah bukan zamannya yang dikatakan anak berprestasi atau yang dikatakan anak pandai itu anak yang pintar matematika, IPA, bahasa Indonesia, yang pelajaran-pelajaran saja, bukan Bapak Ibu. Tapi semua siswa, semua pelajar, semua murid itu pasti punya prestasi, pasti Bapak Ibu. Tapi prestasinya di bidang bakatnya masing-masing. Jadi anak-anak kita ini tidak ada anak-anak yang bodoh, tidak ada. Memang kita sebagai manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin ada yang kekurangan di mata pelajaran, tapi ada kelebihan di non mata pelajaran. Seperti tadi misalkan nari, seperti pidato atau MC ya. Itu sudah kelebihan Bapak Ibu, itu prestasi sudah Bapak Ibu. Ya. Jadi anak-anak punya kelebihan masing-masing. Makanya kita kalau kepada anak-anak, oh kamu kok nilainya sekian, kamu dimarahi, oh salah, sudah tidak zamannya seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak kita ada kekurangan di satu bidang, misalnya kebetulan bidang pendidikan atau bidang akademik, yang saya katakan tadi matematika, IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya. Mungkin kelemahannya di sana, tapi pasti punya kelebihan lain. Apa pinter di narinya, apa pinter di menari, menyanyi, atau berpidato, atau bercerita, atau menulis. Mungkin ada kelebihan di lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi sekarang cara kita berpikir sebagai orang tua Bapak Ibu ya, jangan berpikir bahwa anak yang pintar itu hanya anak yang pintar mata pelajaran, jangan. Misalnya mata pelajarannya kok kurang ya anak saya, coba digali Bapak Ibu, dilihat, dicari apa ya kelebihan anak saya. Nah itu nanti Bapak Ibu yang kita kembangkan, itu yang kita unggulkan nanti. Jadi kita lihat bakatnya Bapak Ibu, kita lihat bakat. Ini Bapak Ibu guru di sini nih begini Bapak Ibu, anak-anak bojon pelajaran banyak seplengen melolo, waktunya mata pelajaran mesti pelengen, mesti semaput katanya gini ya. Tapi mon tepaan musik bomba tak pelengen sekali seare katanya gini Bapak Ibu. Berarti lemah di mata pelajaran, tapi dia unggul di seni musiknya Bapak Ibu. Ini. Nah ini kalau sudah ketemu seperti ini, inilah yang dikembangkan. Jadi musiknya dikembangkan. Ayo kita sebagai orang tua itu mencarikan fasilitas atau mencarikan tempat yang untuk mengembangkan bakat tersebut. Begitu Bapak Ibu. Tapi dengan syarat tidak ditinggal formalnya ini Bapak Ibu. Jadi setelah SMP tetap dilanjutkan ke SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu apa? Nah bakatnya itu tadi kita kembangkan.
Tidak apa-apa nanti di SMA mata pelajarannya tidak seberapa, tidak apa-apa. Tapi di bakatnya unggul, nah ini top besok kalau sudah ada di masyarakat Bapak Ibu. Ya, itu nanti yang bisa dipakai untuk mencari cuan katanya ya anak-anak sekarang ya. Jadi itu yang bisa untuk dipakai mencari uang di bakatnya masing-masing. Oh, enggak bisa di matematika, enggak bisa di pelajaran, enggak bisa di nari, nyanyi, musik, enggak bisa di ini. Pinternya mahat tuh, bagus Bapak tuh memahat. Bikin patung atau walaupun bukan bikin patung, bikin apa? Batako ya Bapak Ibu. Siapa tahu jadi juragannya Batako. Enggak apa-apa kan Bapak Ibu ya? Nanti bisa sukses di juragan Batako. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak harus anak ini dipaksakan di akademik, tidak harus. Makanya saya dengan teman-teman di sini, Bu, kalau misalnya ada yang berprestasi di akademik, Bu malah bener bejen yang akademik jurusan nama paksaan. Matematika diajari, sampai pelengan cetak, sampai anak saya ini Bapak Ibu, sampai modul katanya. Tidak bisa matematika. Jangan dipaksakan. Pokoknya bisa ngitung. Bisa 500-an bila 200 seket, sosok 200 seket. Sudah cukup matematika. Bisa ebuan meleleh 500, sosok 500. Cukup matematika. Malah tak tahu matematika, mesti paksa matematika. Kalau memang sudah tidak bisa Bapak Ibu. Itu juga sekedar bisa saja sudah. Syarat bisa. Misalnya bakat di yang lain. Senangannya anak saya ini coret-coretan, lores-toresan, melukis. Lah siapa tahu dia bakatnya dilukis Bapak Ibu. Itu sudah yang kita kembangkan. Jadi anak-anak kita semua ini tidak ada yang bodoh. Semua pinter-pinter dan sukses semua dan berprestasi semua. Ya, asal bisa menemukan bakatnya apa. Itu Bapak Ibu. Katanya Pak Guru, Bu Guru, mohon Pak tak bisa sekali. Wah, Bu, apa Bu? So, SMP 3 Gading nanti namanya SMP Entertain katanya ini. Karena banyak yang suka di bidang non akademik Bapak Ibu. Enggak apa-apa saya bilang. Unggulkan mari sudah SMP 3 Gading di bidang yang dibakati, yang merupakan bakatnya anak-anak. Enggak apa-apa. Kita lembaga pendidikan untuk mengembangkan bakat, untuk membawa anak-anak menjadi sukses, ya. Bukan harus pintar matematika, bukan harus pintar IPA, enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu ada yang pintar di bidang matematika, ikutkan olimpiade matematika sampai ke nasional atau internasional kalau perlu. Ada yang bakat menulis di IPA misalnya, penelitian, setelah penelitian menulis buku, menulis hasil penelitian, kemudian diikutkan karya ilmiah, menang sampai internasional, ya bagus. Makanya kita cari bakatnya anak-anak, kita kembangkan, ya. Jadi sekali lagi saya titip kepada Bapak Ibu, orang tua, anak-anak kita tidak ada anak yang bodoh. Mereka punya prestasi semuanya, asal kita bisa menggalinya. Itu Bapak Ibu, karena itu ini tadi disampaikan oleh MC bahwa sekolah akan memberikan apresiasi kepada anak yang berbakat atau kepada anak yang berprestasi, baik berprestasi di akademik maupun di non akademik. Karena saya beserta Bapak Ibu guru menghargai kelebihan dari anak-anak. Memang ada yang punya kelebihan di akademik, ada nanti juara 1 di mata pelajaran, di akademik juara 2 dan seterusnya. Ada juga di non akademik. Ditunggu saja nanti akan diumumkan oleh Ibu Farida nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua ini ada titipan pesan lagi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Anak-anak dilarang berpestaria menyampaikan kegembiraannya dengan pakai motor. Anak-anakku, saya sekarang nyampaikan ya. Kalian apabila lulus ini nanti, ya, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan ibadahnya, itu adalah wujud pada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesempatan untuk meraih sukses lulus di SMP Negeri 3 Gading. Enggak usah pakai motor, weng, enggak usah, ya. Kalian walaupun hari ini
sudah dinyatakan lulus tapi masih belum menerima tanda lulus, belum keluar dari SMP Negeri 3 Gading ya. Tolong tetap dijaga, yang dilarang oleh Dinas Pendidikan jangan sampai dilakukan agar kita tidak termasuk manusia-manusia pelanggar hukum ya anak-anak. Mohon ini nanti disyukuri dengan syukur yang benar saja gitu anak-anak ya. Ini pesan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak lagi karena masih akan ada beberapa prosesi yang lebih panjang nanti. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini hanya sementara ini saja dulu. Barangkali kalau ada nanti info-info yang perlu kita sampaikan lagi, mungkin akan saya tambahkan di grup kelas 9. Begitu ya Bapak Ibu ya, biar acara ini tidak terlalu memakan banyak waktu. Mungkin itu saja. Semoga anak-anak kita yang sudah sukses, yang sudah diumumkan lulus dari SMP Negeri 3 Gading, ini adalah merupakan awal dari kesuksesan yang besar. Setelah ini maka semoga saja anak-anak kita itu akan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di hari-hari tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.